Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Nah, di sini ada slogan. Nah, ini bisa kalian sebut dengan slogan ataupun poster ya. Dari poster ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pernahkah kalian lihat koran lalu ada gambar seperti ini? Nah, ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Dan bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Di sini pada gambar yang pertama itu dapat kita lihat bahwa sungai penuh dengan sampah. Lalu gambar yang kedua, pantai atau hutan bakau, di sekelilingnya ada sampah. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Mari kita jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita sudah disediakan tempat sampah. Seharusnya kita membuang sampah di tempat sampah ya. Lalu di sini pada halaman 39 ada bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Silahkan kalian baca, nantinya kita akan membuat kesimpulan bersama tentang bacaan ini. Selamat membaca. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa alam, akan tetapi manusia kurang menjaga alam. Manusia malah merusak alam dengan cara membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan bencana, misalnya banjir ketika hujan, lalu tanah longsor, dan sebagainya. Lalu pada halaman 40 yang bawah itu ada beberapa pertanyaan. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Tidak, manusia itu hidup harus dengan alam ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Lalu, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Nah, di sini saya menyebutkan 5. Kalian bisa menulis 3 di antaranya untuk kalian salin pada halaman 40 ya. Cukup 3. Ingat, cukup 3. Di sini saya sebutkan 5 agar teman-teman lebih mempunyai gambaran yang lebih luas gitu ya. Petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, penambang mengambil pasir di sungai, pembuat batu bara mengambil tanah di gundukan tanah atau bukit, pemecah batu mengambil batu dari sungai. Silahkan kalian ambil 3, lalu kalian salin pada nomor 2 di buku tematik kalian. Terserah kalian bisa memilih mana saja.
Lalu nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungan. Misalnya, membuang sampah sembarangan itu menyebabkan bencana banjir. Lalu, menebang pohon sembarangan itu menyebabkan tanah longsor dan banjir. Membuang bekas limbah rumah tangga ke sungai itu menyebabkan sungai tercemar. Ketika kalian ingin menebang pohon, maka pilihlah pohon yang sudah besar. Lalu kalian ganti dengan pohon yang baru atau biasa kita sebut dengan reboisasi. Lalu nomor 4, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Lalu ada juga tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Pada halaman 41 itu ada bagan. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Nah, judul bacaannya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Lalu pada paragraf pertama, pemahaman saya adalah menceritakan tentang manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kunci pada paragraf yang pertama adalah manusia, hidup, dan lingkungan alam. Mungkin teman-teman mempunyai ide lain atau pemikiran lain juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tuangkan pada halaman 41 yang bawah ya. Lalu pada paragraf kedua, yang saya pahami, yang saya tangkap adalah tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Sedangkan kata kuncinya adalah interaksi manusia dan alam. Untuk paragraf ketiga yang saya pahami, yang saya tangkap dari bacaan tadi adalah interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Sedangkan kata kuncinya adalah interaksi manusia dan bencana. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ya? Oke, langsung pada halaman 42. Ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Nah, seperti ini ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi, semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Mari sama-sama kita jaga alam kita jaga lingkungan kita untuk kelangsungan hidup kita. Perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukan kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Pada tabel ini ada bentuk kegiatan interaksi, pengaruh kegiatan tersebut, dan usaha untuk memperbaikinya. Bentuk kegiatan interaksi, perkebunan, pengaruh negatif yang terjadi menggunakan pestisida berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya menggunakan predator atau musuh alami hama tanaman. Lalu pertanian,
Menggunakan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah. Usahanya adalah menggunakan pupuk alami dari kotoran hewan dan humus tanaman. Lalu peternakan. Peternakan, dampak negatif yang terjadi. Pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Lalu usaha untuk memperbaiki limbah kotoran ternak diolah menjadi biogas dan pupuk tanaman. Lalu perikanan. Pembuangan limbah perikanan menyebabkan pencemaran. Usaha untuk memperbaiki pengolahan kembali untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Dari kegiatan mengamati tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Akan tetapi, memelihara lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Pada halaman 44 ada bacaan kewajiban warga negara dan siswa. Di sini ada 4 paragraf, silahkan kalian baca. Selamat membaca. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan, kita memiliki kewajiban di sekolah. Tidak hanya hak, kita juga memiliki kewajiban. Di antaranya tidak boleh mencoret-coret dinding dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pada halaman 45 ada hakmu sebagai siswa di sekolah dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Kira-kira apa saja hak kita di sekolah? Yang pertama, mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Memperoleh nilai juga termasuk hak kita. Lalu kewajiban kita mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, dan memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Lalu ada hak dan kewajiban kita di rumah loh. Apa saja? Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapat kasih sayang, dan hak mendapat kesehatan yang layak. Sedangkan kewajiban kita membantu orang tua, belajar dengan rajin, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kita harus menjalankan kewajiban kita agar kita mendapatkan hak kita. Lalu, kesimpulan dari makna kewajiban tadi adalah kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar tetap terjaga keharmonisan hidup. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Nah, di sini saya mau bertanya, pada soal ayo renungkan halaman 46 yang bawah, itu biasanya dikerjakan apa tidak ya teman-teman? Mungkin kalian bisa tulis di komentar apakah itu dikerjakan atau tidak ya. Nah, di sini saya akan mengerjakan. Apa saja hal menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran hari ini?
Misalnya seperti ini ya. Dapat mengetahui hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Lalu sebutkan beberapa hal dari kegiatan belajar hari ini yang kamu ketahui lebih lanjut. Cara mengetahui inti dari setiap paragraf dan cara agar percaya diri saat presentasi. Apa sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa? Sikap tenggang rasa, hormat menghormati, dan saling mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Silakan kalian komen ya teman-teman, ini dibahas atau tidak. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengisi diagram berdasarkan bacaan dan menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar dan melengkapi tabel untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Yang terakhir, membaca dan mempresentasikan isi bacaan dan menjelaskan makna kewajiban. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.